Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Bapak Sifaul Amin SHMHCM selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dinia Puspitasari, NIM 3303021000100 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 2. Di sini saya ingin menyampaikan tentang fenomena kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya permasalahan bagi anak kawin campur dalam memilih kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan kewarganegaraan yang dihadapi. Mengingat dinamika futuristik kewarganegaraan yang begitu cepat, seiring berjalannya waktu dan timbulnya kebutuhan, terdapat hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Dalam hal ini, salah satunya tentang anak hasil perkawinan campuran yang biasa disebut dengan anak kewarganegaraan ganda. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan hanya dikenal dengan prinsip kewarganegaraan tunggal dan dui kewarganegaraan terbatas atau ganda terbatas, yang diartikan seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga umur 18 tahun dan setelah itu paling lambat umur 21 tahun anak tersebut harus menentukan sendiri atau memilih salah satu kewarganegaraan dalam rentang usia yang telah ditentukan dalam undang-undang. Biasanya sekitar umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Di sisi lain, bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan atau UU Nomor 12 Tahun 2006 ini harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan diundangkan guna memperoleh surat keputusan anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi menurut saya, dilihat dari data yang ada, pelaksanaan ini banyak yang telat dalam memilih kewarganegaraan. Banyak juga yang tidak mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rentang waktu yang sudah ditentukan oleh UU. Akibatnya anak hasil perkawinan campuran terancam menjadi warga negara asing. Pada saat ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah gencar-gencarnya melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan kewarganegaraan ini melalui proses perubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu materi perubahannya adalah mengenai tata cara pewarganegaraan bagi anak-anak yang tidak mendaftar sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan anak yang telah mendaftar sesuai ketentuan pasal 41 namun tidak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan berakhir. Menurut saya pribadi, memang benar pada saat ini masih banyak permasalahan tentang kewarganegaraan, terutama dalam hal implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikannya. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya dan kerja keras bagi kita semua, terutama dalam hal integrasi data dan sinkronisasi dengan instansi terkait. Di sisi lain yang saya khawatirkan, dengan adanya status dui kewarganegaraan ini bisa menjadi sarana radikal, separatisme, atau malah terorisme. Sebagai contoh, kita dapat mengambil dari kasus Archandra Tahar. Dia adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang pernah merasakan menjadi Menteri ESDM tersingkat di Indonesia karena persoalan dui kewarganegaraan ini. Bukan hal yang mudah bagi negeri ini untuk bisa menerima kewarganegaraan ganda. Jika kita lihat dari konteks negara Indonesia sendiri, saya juga tidak setuju jika seorang WNI mempunyai status dui kewarganegaraan. Alasannya sendiri, jika seorang warga negara Indonesia memiliki status kewarganegaraan lain, ia akan kehilangan status WNI-nya. Akan tetapi, di sisi lain dengan adanya penerapan dui kewarganegaraan ini, jika ada WNI bertalenta yang tinggal di luar negeri, maka mereka dapat dipanggil pulang ke tanah air tanpa khawatir harus kehilangan status kewarganegaraannya. Suatu saat jika negara membutuhkan, mereka dapat kembali sewaktu-waktu.
Di samping itu juga ada kerugiannya tersendiri, yaitu tidak sedikit dari mereka yang tinggal di luar negeri atau negara orang enggan kembali ke tanah air dan lebih memilih untuk menjadi atau mengabdi kepada negara lain. Gitu. Baiklah, cukup sekian analisis yang dapat saya berikan tentang status dui kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.